anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi dan penyusunnya, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Buat kalian jangan lupa untuk tetap like dan juga klik tombol subscribe supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya. Oke? Anak-anak tahu nggak bahwa alam semesta ini tersusun atas materi? Apa itu materi? Materi adalah setiap benda yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Terdapat jutaan materi yang menempati alam semesta kita ini. Materi di alam semesta sangat beragam anak-anak, yang terdiri atas air, udara, tanah, dan api, di mana seluruhnya atau semuanya itu tersusun atas partikel-partikel penyusun di dalamnya. Nah, penggolongan materi sendiri dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut ini. Materi dibagi menjadi dua, yaitu campuran zat dan zat tunggal. Campuran zat nanti dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen terdiri dari larutan dan campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur dibagi menjadi unsur logam dan unsur bukan logam atau unsur non-logam. Unsur atau elemen adalah zat tunggal yang secara kimia sudah tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Contoh unsur antara lain natrium dengan lambang Na, besi dengan lambang Fe, oksigen dengan lambang O, dan emas dengan lambang Au. Kemudian senyawa atau compounds adalah zat tunggal yang merupakan hasil dari penggabungan beberapa unsur yang terjadi melalui reaksi kimia, dan sifat senyawa akan berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, senyawa sendiri dibagi menjadi 3 golongan anak-anak. Ada senyawa asam, lalu ada senyawa basa, dan juga garam. Nah, contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada garam dapur dengan lambang senyawa NaCl. Lalu ada air dengan simbol senyawanya H2O, karbon dioksida CO2, dan glukosa C6H12O6. Campuran atau mixture yaitu suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran sendiri dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusun campurannya tidak dapat dibedakan lagi apabila dilihat secara sekilas mata, dan sifat campuran di berbagai bagian campuran itu sama. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusun campurannya masih dapat dibedakan lagi apabila dilihat secara sekilas mata, dan sifat campuran di berbagai bagian campuran sudah tidak sama lagi. Tujuan eksperimen kita adalah yang pertama, kalian nantinya bisa menyebutkan unsur dan senyawa penyusun suatu campuran melalui eksperimen. Yang kedua, kalian juga bisa mengklasifikasikan jenis-jenis campuran. Supaya kalian lebih paham, yuk kita bersama-sama melakukan eksperimen kita. Let's try! Nah, langkah yang pertama kita akan siapkan peralatan-peralatannya seperti 4-5 set ya, gelas plastik atau gelas transparan. Kemudian bahan-bahan rumah tangga seperti garam dapur, tepung, deterjen bubuk, minyak goreng, dan pewarna makanan. Lalu kita butuh sendok, butuh gelas plastik atau gelas kaca ya. Kemudian kita membutuhkan sendok untuk mengambil bahan-bahannya. Lalu yang terpenting adalah air sebagai media pelarut. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama-tama adalah kita akan siapkan dulu ya. Kita masukkan 1 sendok makan garam dapur ya. Di rumah kan pasti ada ya. Lalu kita tuangkan air sampai kira-kira 3/4 bagian gelas ya. Lalu kita aduk ya, kita aduk sampai merata seluruhnya, sampai benar-benar garam itu tidak terlihat, jadi sampai larut begitu ya. Kita lihat apakah memang bisa larut garamnya. Nah, coba sekarang perhatikan, setelah diaduk sedemikian rupa ternyata tidak ada garam yang mengendap di dasar gelas ya, jadi garamnya larut semua.
Oke, kemudian kita ganti bahan yang kedua. Kita akan masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Nah, kita perlakukan seperti cara kerja yang pertama. Kita masukkan air ke dalam gelas sampai 3/4 bagian gelas. Kemudian kita aduk. Apakah tepung ini nanti akan larut semuanya ke dalam air ataukah hanya sebagian? Atau sebagian mengendap di dasar gelas atau sebagian larut. Nah, kita akan bandingkan dengan yang garam tadi ya. Kita aduk sedemikian rupa. Jika cukup lama tidak ada perubahan, ya kita hentikan. Ya, kayaknya sudah cukup ya. Nah, saya rasa cukup. Kita diamkan sejenak. Nah, ini hasilnya ya, warna airnya menjadi keruh ya, putih keruh seperti susu. Nah, kita diamkan dulu, kita sisihkan, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, kita akan campurkan kembali bahan yang ketiga. Ya, kita ambil bahan yang ketiga yaitu 1 sendok makan deterjen bubuk. Kalian boleh menggunakan deterjen apa aja, ya merek apa aja boleh. Kemudian kita masukkan air sampai 3/4 gelas sebagai media pelarutnya. Nah, kita aduk sedemikian rupa ya. Jikalau memang sudah tidak larut lagi, kita hentikan ya, pengaduannya kita hentikan. Kita nanti akan lihat apa yang terjadi dengan campuran tersebut gitu ya, antara air dengan bahan-bahan yang sudah ditambahkan ke dalamnya. Kita lihat, Miss kita rasa cukup ya. Kita letakkan sendoknya di atas gelas seperti ini sambil kita menunggu apa yang akan terjadi. Lalu kita ambil bahan yang berikutnya, 1 sendok makan minyak goreng ya, kita letakkan, kita masukkan ke dalam gelas. Sama dengan perlakuan sebelumnya, kita tambahkan air hingga 3/4 gelas. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Apakah minyak dan air bisa bercampur? Kalau tidak bisa bercampur, kenapa? Nah, kita lihat. Nah, sekarang bahan yang terakhir ya. Bahan yang terakhir adalah pewarna makanan. Kalian bisa menggunakan pewarna makanan apa saja. Kita yang membutuhkan 2-3 tetes saja. Kita hanya membutuhkan 2-3 tetes pewarna makanan. Kemudian kita campur dengan air. Kita tuangkan air hingga 3/4 gelas. Nah, lalu kita aduk. Nah, setelah itu kita akan mendiamkannya sejenak. Nah, berikut ini penjelasannya setelah didiamkan beberapa saat. Air ditambah garam ya. Air garam merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 senyawa anak-anak, yaitu air dan juga garam dapur. Air itu mempunyai 2 jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan garam dapur atau NaCl itu mempunyai 2 jenis unsur juga. Apa saja? Yaitu natrium dengan lambang Na dan klor dengan lambang Cl. Nah, air garam termasuk ke dalam campuran homogen. Kenapa? Karena setiap komponen penyusun larutan garam tidak dapat dibedakan lagi, sudah larut sempurna dan tidak terdapat bidang batas. Nah, kemudian air tepung. Air tepung merupakan campuran heterogen yang terdiri dari 2 senyawa penyusun, yaitu yang pertama air dan yang kedua amilum atau zat pate. Nah, air sendiri mempunyai 2 jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan amilum atau pate itu punya 3 unsur anak-anak. Apa aja? Yang pertama karbon atau C, kemudian hidrogen dengan lambang unsur H, dan juga oksigen dengan lambang unsur O. Nah, air tepung ini merupakan campuran heterogen. Kenapa? Karena sebagian tepung tidak larut di dalam air atau tidak larut sempurna dan menghasilkan endapan di dasar gelas. Coba perhatikan tanda panah berikut ya. Nah, air tepung ini termasuk contoh dari koloid.
Bagaimana dengan air deterjen? Nah, air deterjen merupakan campuran heterogen yang terdiri dari lebih dari 2 senyawa penyusun ya. Antara lain kita ambilkan 2 saja, yaitu yang pertama H2O atau air, kemudian ada sodium lauryl sulfat. Nah, air sendiri sama seperti pada umumnya punya 2 unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan sodium lauryl sulfat punya 5 unsur. Wah, keren ya. Apa aja? Ada natrium, ada klorin, kemudian ada hidrogen, ada sulfur atau belerang, dan juga oksigen. Nah, air deterjen ini disebut campuran heterogen. Kenapa? Karena partikel-partikel deterjen tidak larut sempurna di dalam air. Sama seperti air dicampur dengan tepung tadi ya, air deterjen ini termasuk juga dalam contoh koloid. Nah, kemudian air dan minyak. Nah, air dan minyak ini merupakan campuran heterogen yang terdiri dari 2 senyawa penyusun. Apa aja? Yang pertama air, yang kedua asam palmitat. Nah, air itu terdiri dari 2 unsur anak-anak, sama ya, yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan asam palmitat terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, air dan minyak tidak dapat bercampur. Kenapa bisa begitu? Karena berat jenis minyak lebih kecil daripada air, sehingga ketika dicampur akan terlihat bidang batas pemisahnya. Coba lihat tanda panah berikut ini ya. Nah, maka air nanti akan berada di bawah minyak, sedangkan minyak, lapisan minyak akan berada di bagian atasnya. Lihat sekali ya pemisahannya. Nah, gimana dengan air dan pewarna makanan? Air dan pewarna makanan merupakan campuran homogen, persis seperti air dan garam ya, yang terdiri dari 2 senyawa penyusun, yaitu air dan juga pewarna makanan merah atau yang kita kenal dengan nama eritrosin. Nah, air terdiri dari 2 unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Sedangkan pewarna makanan merah atau eritrosin itu terdiri dari 5 unsur. Apa saja? Ada unsur karbon, ada hidrogen, ada iod, kemudian ada natrium, dan yang terakhir adalah oksigen. Nah, pada campuran antara air dan pewarna, zat penyusunnya dapat tercampur sempurna dan tidak dapat dibedakan. Karena secara fisik zat-zat yang menyusun campuran tersebut tidaklah tampak. Jadi berdasarkan hasil percobaan tersebut, campuran digolongkan menjadi 2. Yang pertama campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen terdiri dari air plus garam dan air plus pewarna. Nah, ini disebut dengan larutan. Sedangkan campuran heterogen terdiri dari air plus deterjen, yang ini disebut koloid, kemudian air plus tepung, ini juga koloid, dan air plus minyak. Nah, demikian penjelasan dari Miss Gita, semoga bermanfaat. Thanks for watching and God bless you kids. Bye-bye.